Di lain riwayat diceritakan lagi, an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ila janibihi yaumal jumu'ati faqala jaa rajulun yatakhatta riqaban nas faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai ijlis faqad azaita. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ketika itu ada satu orang laki-laki datang, terus dia melangkahi pundak-pundak orang, pundak-pundak jamaah itu dilangkahi. Maka Nabi menyampaikan, duduklah karena kamu telah mengganggu. Jadi ketika khutbah berlangsung, tidak ada kegiatan yang mengganggu konsentrasi jamaah. Dan saya juga berharap agar kotak amal itu tidak berjalan ketika khutbah berlangsung, karena itu juga mengganggu jamaah. Ini pesan Nabi, sesuatu yang mengganggu itu tidak dilakukan oleh seseorang. Melangkahi kawan-kawan, dia datang terlambat, dikowak-kowak pula kawannya biar dia dapat di depan. Yang seperti itu tidak baik. Kalau mau berada di depan, datanglah lebih cepat, lebih awal. Karena yang berhak berada di sop depan itu adalah orang-orang yang duluan datang. Ataupun orang yang duluan datang itu dia berhak untuk memilih tempat karena masih banyak. Kalau orang yang kemudian datangnya, ya apa tempatnya lah. Kecuali bagi imam, karena tempat imam itu sudah khusus dan dia memang datangnya terlambat, memang dia datangnya paling belakangan. Tapi bagi jamaah, ketika imam sudah berkhutbah, janganlah melakukan sesuatu yang menyebabkan jamaah yang lain terganggu. Begitu juga bagi orang tua yang membawa anaknya untuk belajar sholat Jumat. Jangan pula sampai dibiarkan anak lagi lintang pukang dekat masjid sementara orang sedang berkhutbah, karena itu termasuk mengganggu jamaah. Pokoknya sesuatu yang mengganggu hendaklah ditinggalkan. Karena Nabi sudah pesan kepada orang yang melangkahi bahu-bahu kawannya, jangan buat macam itu. Nabi marah. Di dalam riwayat yang lain lagi diterangkan bahwasanya man qala yaumal jumu'ati wal imamu yaktubu ansit faqad lagha. Kata Abu Hurairah, Nabi telah bersabda, orang yang mengatakan pada hari Jumat pada saat imam sedang berkhutbah dengan kata-kata ansit, diamlah dikau. Bahasa kita macam itu. Diam. Cuma cakapnya ansit saja, diamlah dikau. Faqad laghaw. Maka sungguh orang itu sudah melakukan perbuatan sia-sia, ataupun orang itu melakukan sesuatu yang menyebabkan Jumatnya sia-sia. Pahala Jumat yang dari rumah tadi selangkah dapat pahala 1, dosanya diampuni 1, derajatnya ditinggikan 1, itu habis. Atau dia datang pertama seperti berkorban unta, habis gara-gara dia cakap diamlah dikau. Secara hukum, wal amalu alaihi inda ahli ilmi karihu lirrajuli ayyatakallama wal imamu yaktub. Para ulama membenci bagi seseorang yang berbicara sedangkan imam sedang berkhutbah. Jadi para ulama membenci orang yang ngomong ketika imam sedang berkhutbah. Kata-kata ulama itu intakallama ghairuhu fala yunkir alaihi illa bil isyarah. Jadi kata para ulama,
yang telah memakruhkan perbuatan itu, dia mengatakan bahwa para ulama itu membenci seseorang yang berbicara sedangkan imam sedang berkhutbah. Jika ada orang yang ngomong, lebih baik dia diperingatkan. Lebih baik dia diperingatkan dengan isyarat. Lebih baik dia diperingatkan dengan isyarat. Jadi daripada dia ngomong, diamlah kau, daripada dia ngomong gitu aja, pakai isyarat. Ada juga boleh pakai isyarat tuh, lempol. Dah begini tak dengar juga lempo. Boleh pakai lempo. Waqtalafu fi raddis salam wa tashmitil atis. Dan para ulama berbeda pendapat. Kalau yang mengingatkan orang yang sedang bercakap itu dengan ansit, diamlah kau, yang macam itu ulama tidak ikhtilaf, tidak berbeda, semuanya mengatakan makruh. Yang ikhtilaf adalah fi raddis salam wa tashmitil atis, menjawab salam dan menjawab bersin. Wal imam yakhtub, dan pada saat itu imam sedang berkhutbah. Farakhasa ba'du ahli ilmi fi raddis salam wa tashmitil atis wal imamu yakhtub wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq. Imam Ahmad, Imam Ishaq, beliau mengatakan yang seperti ini rukhsah. Ada keringanan untuk menjawab salam dan menjawab bersin ketika imam sedang berkhutbah. Boleh menjawab salam, boleh menjawab bersin. Wa kariha ba'du ahli ilmi minat tabi'in wa ghairihim dzalika wa huwa qaulu Syafi'i. Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahwasanya tetap makruh walaupun menjawab salam, walaupun menjawab bersin ketika khutbah sedang berlangsung. Maka tidak menjawab salam, juga tidak menjawab bersin. Diam aja lah, dengo aja lah khutbah Jumat. Tapi Imam Ahmad, Imam Ishaq, beliau mengatakan yang seperti itu ada keringanan, ada keringanannya. Di dalam riwayat yang lain, An Sa'labah annahu akhbarahu annahum kanu fi zamani Umar bin al-Khattab yusalluna yaumal jumu'ati hatta yakhruja Umar. Fa idza kharaja Umar wa jalasa 'alal mimbar wa adzana al-muadzdinun qala Sa'labah jalasna natahaddatsu fa idza sakata al-muadzdinun wa qama Umar yakhutubu ansatna falam yatakallam minna ahadun. Qala Ibnu Syihab fa khurujul imam yaqta'u shalah wa kalamuhu yaqta'ul kalam. Kata Sa'labah, di zaman Umar, kalau kami melaksanakan sholat Jumat, di masa Umar radhiyallahu anhu ketika kami melaksanakan Jumat, kalau Umar sudah keluar dan duduk di atas mimbar, muazin sedang mengumandangkan azan, maka Sa'labah menceritakan kami masih berbincang-bincang, kami masih ngobrol. Jadi kalau imam sudah duduk di atas mimbar, sudah ucapkan salam tadi kan, sudah ucapkan salam, duduk di atas mimbar, kemudian muazin mengumandangkan azannya. Kata Sa'labah, sebagian sahabat itu ada yang masih ngobrol. Ketika itu masih ada yang ngobrol, azan berkumandang. Ketika muazin sudah selesai mengumandangkan azan, muazin sudah diam dan Umar mulai berdiri khutbah, maka kami pun diam. Tidak ada satu orang yang berbicara. Ya, kalau sudah azan selesai dikumandangkan, muazin sudah diam, imamnya sudah berdiri untuk menyampaikan khutbah, maka seluruh sahabat ketika itu tidak ada yang berbicara. Ibnu Syihab mengatakan bahwasanya fakhurujul imam yaqta'u shalah, keluarnya imam, maksudnya masuknya imam ke dalam masjid menghentikan orang-orang yang sedang sholat. Maksudnya kalau orang yang sedang sholat, maksudnya orang yang sedang mengerjakan sholat,
melihat imam masuk ke dalam masjid, maka ketika itu sholatnya disegerakan. Sholatnya disegerakan. Karena kedatangan imam itu menghentikan sholatnya para jamaah. Kode, imam disuruh berhenti untuk melaksanakan sholat. Kalaupun sedang sholat, ya diperingan sholatnya. Selanjutnya kata Syihab, wa kalamuhu yaqta'ul kalam. Khutbahnya imam itu menghentikan pembicaraan. Ketika imam mulai khutbah, alhamdulillah kata imam, maka semua jamaah itu berhenti untuk berbicara. Tidak ada satupun yang berbicara. Di dalam riwayat yang lain lagi disampaikan bahwa anna Utsman bin Affan kana yaqulu fi khutbatihi qallama yad'u dzalika idza khutaba idza qama al-imam yakhutubu yaumal jumu'ati fastami'u wa ansitu fa inna lil munsitil ladzi la yasma'u minal hadzi mithla ma lil munsitis sami fa idza qamatis sholatu fa'dilus sufufa wa hadhu bil manakibi fa inna i'tidal as-sufuf min tamamis shalah thumma la yukabbiru hatta ya'tiyahu rijalun qad wakallahum bi taswiyatis sufufi fayukhbirunahu an qad istawat fayukabbiru.